Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Tahiyatan thayyibah wa ihtiramatan hasanah. Saya sampaikan kepada seluruh para alim ulama wa berkhusus para guru-guru. Tahiyatan thayyibah saya sampaikan kepada seluruh sahabat pasukan Aswaja, sahabat akal sehat anti haluisme. Malam hari ini kita akan ada atraksi kecil-kecilan. Di tengah-tengah kita alhamdulillah sudah ada Kang Saman. Kang Saman ini salah seorang konten kreator juga, YouTuber, yang mulai geram juga mungkin dengan aksi-aksi dukun mustad. Kang Saman ini di kontennya banyak membongkar trik-trik perdukunan ya. Jadi tanpa basa-basi kita langsung saja tampilkan Kang Saman. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Kang Saman? Suaranya double, Yai. Suara saya double? Tersendat-sendat. Suaranya kedengarannya tersendat-sendat. Suara saya double? Iya. Apa jaringan saya yang elek? Kang Saman pakai headset tidak? Tidak sekarang, tidak Pak. Oke. Cakep. Coba suara Kang Saman di sini jelas, nggak pakai headset malah ya? Suara saya jelas ke Yai. Oh, udah channel, jelas katanya di YouTube. Ya udah, abaikan ya. Oh jelas. Oke, selamat malam Kang Saman. Iya, Yai. Sehat, keadaannya gimana ini? Sehat. Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Malam hari ini apa yang ingin Kang Saman perlihatkan ke kita sebagai bentuk edukasi? Kira-kira apa nih? Tutup poin aja. Ya, sebetulnya saya agak sedikit malu juga ya. Sebetulnya kalian saya di bidang medicine fakir atau kupas tuntas mengenai ilmu halu. Ya, gimana ya? Saya masih tahap belajar sebetulnya ya. Cuman apa yang orang-orang peragakan seperti di toko-toko yang udah terkenal, ya itu saya bisa peragakan. Ya seperti kemarinnya adegan Kipanamewu udah saya bongkar juga. Keren. Kalau orang awam kan itu tidak tahu bahwa itu sebuah sains. Ya disangkanya itu mistis, disangkanya itu ilmu beneran, ilmu supranatural gitu. Nah, padahal itu hanya sebuah sains dan improve dengan adegan-adegan seperti mengeluarkan ilmu, seperti mengeluarkan tenaga dalam. Ya, padahal itu sains sebetulnya. Gitu. Sains. Mulai ini ngomong-ngomong ini, jangan-jangan ini kembarannya Maesa ini? Kenapa ya? Enggak. Oke. Suaranya nggak jelas. Jadi Kang Saman ini kan bukan dari akademisinya bukan dari pondok pesantren ya? Apa pernah mondok? Iya, pernah pesantren tidak Kang Saman? Oh, saya dulu pernah, cuman dasar Yai, waktu itu cuman 2 tahun. 2 tahun cuman baru tingkat jurumiyah Yai. Oke, jurumiyah. Berarti ya minimal kalau pernah mondok sudah bisa menemukan keganjilan oknum-oknum kiai yang mengatasnamakan ahli hikmat kan? Sudah bisa menemukan kan? Sudah Yai. Termasuk maaf tetangga saya menawarkan ke saya ya waktu itu jenglot, cuman saya bantah gitu. Dan selain itu pernah kejadian tapi emang sanadnya itu belum jelas gitu sanadnya. Ada yang mengklaim Ustaz ibadahnya itu rajin tapi dia buka praktek ya di daerah saya sendiri. Dan akhirnya setelah beberapa tahun buka praktek akhirnya terbongkar ya. Jadi di balik prakteknya itu dia melakukan ritual dengan mandi kembang. Akhirnya pas di mandi kembang itu banyak kejadian si pasiennya itu dicabuli gitu. Sehingga akhirnya diusir sama warga di sini ya. Sebenarnya kan dukun ini nggak jelek gitu ya, di mata umat Islam dukun itu nggak buruk. Jadi yang buruk ini sebenarnya beberapa orang kita oknum ya. Dukun itu bukan ketika kami menyebutkan dukun kawan-kawan ya, perlu saya sampaikan di sini itu bukan penghinaan. Tapi ketika kami menyebut dukun mustad, maksudnya begini loh. Praktisinya perdukunan tapi dikemasnya agama gitu ya.
Itu sesuatu yang menurut kami dolim. Wat usya'la fi mahalli, menaruh sesuatu bukan pada tempatnya. Sementara dukun sendiri itu sebuah profesi resmi bahkan sekarang. Itu bukan kami menghina ya. Yang menjadi dilema adalah ketika oknum ustadz, oknum kiai bawa-bawa agama mengatasnamakan hikmah, laduni, karomah. Padahal seputar sugesti, bahkan ada yang bahkan trik ya Kang Saman. Banyak yang trik ya. Apa? Bahkan ada yang trik ya, terang-terangan trik gitu, tidak sugesti tapi bener-bener trik. Trik. Selain halu, trik, ya banyak yang saya temukan gitu di daerah perkampungan saya gitu, kayak dia di depan si pasiennya atraksi memakai kerisnya bisa berdiri sendiri. Ya padahal itu ada remote-nya ya, bisa bergerak sendiri si kerisnya itu. Cuman saya keterbatasan mau beli itu. Harganya sekitar 2 jutaan. 2 juta. Kayaknya Kang Saman ini sebenarnya kalau sama-sama mau ngedobol ini ya, kayaknya lebih sakti Kang Saman sebenarnya dari orang yang tadi dikomentari sama Kang Saman. Cuma kalau nasib aja Kang Saman ini. Kalau nasib aja ini. Ya itu kemarin saya udah bilang ke Kiai ya, sekarang ini kalau misalkan saya awalnya memang mau ngedobol ya nggak ingat urusan di akhirat ya bisa saja, cuman ya itu nanti urusannya. Kalau misalkan saya pengen ngedobol gitu pasti akun saya itu cepat naik. Jadi betul, yang diperagakan supranatural di YouTube, di televisi saya bisa lakukannya ya, cuman saya nggak mau gitu. Iya. Sebenarnya Kang Saman ini mestinya ngedobol dulu setahun mah Kang Saman. Kayak Ujang, kayak Idris, ngedobol dulu, habis itu edukasi. Gak masalah sebenarnya kalau begitu. Iya. Tinggal calling aja. Kayak apa itu si Gus Samsudin kan belah semangka pakai golok gitu kan Yai. Belah semangka pakai golok sambil baca ya Kowi Yuyamatin. Itu kalimatnya kan baik ya Yai. Cuman ya improve-nya salah, bawa-bawa agama gitu. Ini saya contoh kecil aja nih, kayak pisau nih ya ini. Ini kan kelihatannya nih tajam. Kayak begini kan saya juga tuh. Kayak begini doang. Nggak usah dobol-dobolan. Nih pisau. Ini sering kita lihat di Mas Joko Aret. Sayang Mas Joko Aret tidak ngebongkar. Iya. Oke. Kayak begini dibilang ilmu sakti. Enggak, kalau ilmu itu masuk definisi ilmu Kang. Termasuk keilmuan, cuma ilmunya ilmu trik ya. Tapi nggak ada sangkut pautnya sama ilmu agama. Nah, karena yang ngebongkar seperti ini sudah ada si Marcel pesulap abu-abu kalau saya nyebutnya ya. Ada Kang Joko Aret, tapi mereka kan nggak buka rahasianya. Bersedia tidak Kang Saman membongkar, jelaskan kepada netizen, ke pemirsa bahwa yang tadi itu ada sebuah trik saja. Yang mana yang saya lakukan tadi? Yang tadi, yang barusan. Setelah memberikan keyakinan ke netizen bahwa tajam, nah habis itu disayat-sayat sendiri dan tidak terluka, keberatan tidak membongkar rahasianya. Apa sebenarnya yang tadi dilakukan oleh Kang Saman? Jadi begini, kategori pisau itu ketajamannya ada tingkatannya, jadi tingkatan ketajamannya itu ya tergantung gitu. Ada yang tajamnya seperti slice tisu, slice kertas, terus ada cuman slice plastik. Ya, yang biasa dilakukan, setahu saya yang biasa dilakukan adegan-adegan di YouTube itu ketajamannya paling 60%, malah 50%, 70% gitu. Jadi kelihatannya aja tajam. Kelihatannya benda yang agak keras, ke benda yang agak keras seperti tadi itu ya, ke benda agak yang keras baru bisa numpulin apa yang ngelukain dia. Ke mentimun, ke ubi, ya, ke ubi, pelepas pisang kayak begini nih. Nih. Jadi kalau ke kertas nggak bisa motong itu. Kalau dengan kertas nggak bisa motong ya. Kalau dengan kertas nggak bisa. Kalau kertas ini kayaknya bisa. Cuman kitanya harus agak neken Kiai. Kardus, iya kardus yang keras, bukan kertas yang lunak. Iya kayak kardus ya. Kayak cover buku. Oke. Jadi modalnya tadi yang Kang Saman praktekkan itu modalnya cuma mental saja, keberanian saja. Keberanian ya, dan memang agak sedikit tahan sih kayak dimasukin. Kayak begini nih Kang. Tahu ukuran lah, tahu ukuran ya, seberapa tahu ukurannya ya. Iya. Jadi kalau begitu tidak ada trik dong. Berarti bisa dikatakan tidak ada trik di sini. Iya. Bisa dikatakan tidak ada trik. Iya. Bisa dikatakan begitu ya. Ya cuman kalau dilihat secara kasat mata itu orang kalau emang nggak tahu ngeri kayak begini kan, wah kena lidah kayak begini. Iya.
Jadi ini kayak pakai korek api tukang saman ya, jegres gitu diginiin ya. Sayang lupa saya ngedownload tuh. Ilmu puluh geni, Ya, ilmu korek panas api. mati ya. Enggak lah, bukan lah. Ya atraksi dobol-dobol itu gitu, makan api. Iya yang dibilang Jadi santet secara api. ya secara prinsipnya sama berarti ya yang tadi Kang Saman lakukan, yang penting modelnya berani gitu. Sama kayak makan api itu ya. Jadi nggak ada trik. Oh, makan bara api. Nah, dijelaskan aja deh, nggak apa-apa di channelnya Yai. Makan bara api itu ya sebetulnya teknik Stop. ya, Buat nanti lab berikutnya. Buat lab berikutnya. Ya. Karena malam hari ini kawan-kawan acaranya hujan seharian ya Kang? Iya tadi hujan. Bogor. Hujan di Sama, Bogor di itu sini hujan sama. seharian dari jam 9 pagi sampai tadi Ba'da maghrib baru selesai ya, hujannya baru reda. Sama. Lah ini kita ini pakainya begini nih, saking dinginnya. Sama. Gitu. Sama di sini dingin. Iya. Jadi rencananya malam hari ini kawan, rencananya Kang Saman ini mau makan bara, cuma kayunya terganggu dengan hujan. Jadi nanti di lain kesempatan Kang Saman ya. Di lain kesempatan. Siap, saya bisa makan bara api insya Allah dengan kesempatan sama Yai. Oh, keren. Seperti apa nanti tekniknya, peragaannya seperti apa, penjelasannya seperti apa itu nanti kawan-kawan. Sementara ini tadi kita sebenarnya sudah cukup melihat satu adegan yang diperagakan oleh Kang Saman. Kira-kira Kang Saman, ada nggak satu lagi? Ada nggak satu lagi? Ada dua ya. Besar ini ya. Dasar aja sih sebetulnya ya, nggak begitu wah banget gitu ya. Adegan dari saya ini kayak makan bohlam nih, makan bohlam sama trik makan paku. Kalau ini bisa dibilang teknik ya, teknik dari menggigit nih. Teknik menggigit ya, kalau itu teknik menggigit kalau itu. Saya kameranya bisa nggak dilurusin Kang, dimiringin kameranya, bisa nggak? Punya saya. Biar jelas. Di mode landscape, jangan mode potret. Jadi biar nanti kita bisa perbesar. Oke, puter. Nah, jadi nanti kita bisa perbesar. Nah, kayak begini. Oke. Coba liatin. Apa? Coba diliatin. Apa dulu, mau ngeliatin apa dulu? Ya seperti ini nih, makan paku. Oke, makan paku. Pakunya biasa pakai. Kalau yang saya ketahui, makan paku itu sebetulnya bukan bakunya betul-betul ditelan. Itu kalau bahasa Sundanya palming, trik yang disembunyikan gitu. Oke, ya, emang, coba. Jadi ini emang bener-bener paku gitu kan. Nah, dimakan aja seperti gini. Makannya ya seolah-olah benar, padahal ini bukan. Ini saya udah jelasin, nggak apa-apa ya, diulas lagi sama saya nih. Nggak apa-apa. Nah, kayak begini. Ya, seperti dimakan, ya. Nah, Oke. Wow, ngeri kali kawan. Terdengar suaranya kawan-kawan. Oke. Wow. Oke, cukup Kang Saman. Sekarang jelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Paku itu kemana? Jadi pakunya itu seolah-olah digigit, seperti dikunyah. Padahal ini cuman kita adu-adukan aja ke gigi gitu kan, begini-gini. Nah, kan terdengar seperti suara kletuk-kletuk seperti besi gitu. Padahal itu bukan, itu hanya suara benturan gigi sama paku. Nah, jadi setelah lama seperti melakukan pengunyahan si paku ini, nanti dioper ke geraham ke sini ya ini. Ini bisa sekitar seperempat paku kita palming, sembunyikan di sini. Kita palming. Berapa biji itu? Muat enggak? 4 butir, 4 biji. Muat enggak? 4 butir bisa. Cuman memang adegan saya ini banyak yang ngomong, banyak yang apa ya? Banyak yang protes. Yang protes. Loh, kalau limbat itu makannya sekali begini. Nah, tetap aja itu sebetulnya cuma sulap, bukan karena
bukan karena apa ya, bukan karena magis, bukan karena mistis gitu, bukan karena mempunyai kekuatan Khodam, atau tenaga dalam. tenaga dalam gitu, bukan. Yaitu Nggak ada sulap pakai khodam, nggak ada. Sulap pakai khodam nggak ada. oh iya gitu. Itu sebetulnya masih sulap limbat juga. Cuman masih banyak yang percaya itu mistis gitu. Jadi masih banyak percaya bahwa limbat itu sakti gitu. Padahal Emang ya Kang, si limbat ini mengemas sulapnya itu dengan seolah-olah supranatural. Memang background dia sebelum terjun ke sulap memang supranatural memang. Jadi dia mengkombinasikan itu, ya, mengkombinasikan itu, maka dia nyambung sama Ujang. Jadi Ujang sebenarnya yang skill Ujang itu selain entertain ya. Skill Ujang selain entertain, dia itu amatiran sebenarnya. Apa? Amatiran. Kalau Ujang ini sebenarnya selain skill entertain, tapi kan justru kalau berbicaranya di YouTube, di konten, skill entertain ini yang utama ketimbang skill yang lainnya. Lah kayak misalnya Kang Saman begini, skill secara personal di bidang trik kan luar biasa ini. Tapi nggak wow karena Kang Saman, saya nggak bisa memanajemen entertain. Nah, Ujang Bustomi karena pernah masuk TV, paham banget gitu. Jadi kalau ini beribu maaf, secara pengalaman ya, supranatural, ilmu hikmat itu sendiri, Ujang itu masih amatiran banget gitu. Sangat-sangat amatiran. Iya. Nggak bisa diajak live secara langsung, itu nggak bisa Ujang. Iya. Nah, begitu pun dengan Limbat. Nah, Limbat ini punya background memang supranatural, sebut saja ahli hikmat. Cuma Limbat ini menggabungkan, mengkombinasikan. Kalau skill sebenarnya Kang Saman ini nggak kalah sama Limbat sebenarnya. Cuma kalah nasib doang, saya katakan tadi. Iya. Oke, tadi makan paku Kang. Karena yang makan api ini ya. Kayaknya saya berdarah ya, Berdarah. Berdarah tadi. Oh, terlalu kekuatan. Coba-coba. Waduh, aduh, hoak lagi nih, mau ngibulin saya ini. Bener ya itu. Saya berdarah ya. Mau ngibulin ini mah. Berdarah ya. Serius Kang Saman. Iya, ini serius. Jangan hoak Kang Saman. Jangan hoak Kang Saman. Terlalu bersemangat tadi ya. Terlalu bersemangat. Iya, terlalu bersemangat ya. Hoak ini hoak. Iya, Bang. Nah, hoak. Ini sebetulnya masih edukasi juga, banyak dilakukan di adegan-adegan live mistis adu santet, yang pura-pura adu santet tenaga dalam seperti ini, muncul muntah darah di mulut, buah, gitu kan. Ya sebetulnya itu bukan darah gitu. Terus kayak di Gus Samsudin yang digorok lehernya seperti keluar darah. Padahal ini alat sebetulnya gitu. Ini namanya pack blood. Nah, ini yang biasa digunakan di adegan santet. Ya selain pack blood ada lagi kapsul blood namanya ini ya. Kapsul ya, iya kapsul. Ya, kapsul blood. Kalau ini pack blood, ini lebih real kelihatannya ya, lebih asli. Iya, lebih real. Ini pack blood namanya. Kalau yang minyak darah itu punya nggak, Kang Saman? Minyak darah? Minyak darah apa kemarin namanya? Tuh sama anak kebanting jatuh. Janting. Padahal masih banyak ya. Aduh sayang. Sebenarnya trik yang paling banyak digunakan itu Kang. Minyak darah itu Kang. Yang paling banyak digunakan oleh oknum ya, itu minyak darah itu. Yang kalau diolesin berubah jadi darah itu warnanya, bukan berubah jadi darah ya, warnanya berubah itu. Oh iya. Itu yang sering banyak dipakai oleh oknum. Oh gitu ya. Nah, kebetulan pecah lagi sama anak saya. Ditaruh di atas, jatuh ke bawah. Habis nih alatnya. Tapi Kang Saman ini ngomong-ngomong dari pencaksilat ya? Dari pencaksilat. Kenapa? Dari pencaksilat bukan dari padepokan pencaksilat. Tidak juga ya. Saya ada pertanyaan. Kalau di dunia polos. Saya polos. Kang, ada pertanyaan ini dari Latifatul Fauziyah. Kalau makan beling apa bedanya Kang? Mau nggak dipraktekin langsung? Nampaknya soalnya bedanya tadi sudah saya tengok. Tadi masalah paku, langsung aja liatin Kang kalau makan beling Kang. Beling dipraktekkan boleh ya. Cuman ini ya pas saya melakukan adegan, jadi saya sedikit fokus ya untuk menggigit. Boleh ya. Jadi ya jangan ngobrol. Aduh. Saya mau pecahin dulu nih sini kemarin. Oke. Nah, saya pecahin dulu. Pecahin dulu. Ya. Nah, udah nih ya. Kedengeran kan? Oke. Ya. Kelihatan nggak di kamera?
Kelihatan nggak? Kedengar, kelihatan. Iya. Ini asli beling ya, teman-teman. Nih, belingan ya. Udah saya pecahin. Iya, beling, Kang. Nah, udah saya liatin. Nah, ini kita tinggal makan aja. Nah, pas saya makan, saya nggak banyak bicara ya. Saya diam saja ya. Fokus. Iya, fokus. Nah, ini sebetulnya agak tebal dibanding neonnya ya. Jadi agak benar. lama punyanya ini, agak lama. Nih. Dulu Kalau waktu saya neon, belajar, kalau saya belajar dulu pertama neon, Kang. Saya pakai puasa sial, ternyata cuma trik ngunyah doang, udah dikipulin. Maharnya 70.000 lagi. Dulu Kang tahun 2000 itu, Kang. Wih, 70.000 bukan 70.000 sekarang loh. 70.000 waktu itu dulu. Maharnya emas berapa itu? 70.000 itu. Itu hampir 2 gram, Kang, hampir 2 gram itu. Gua taunya trik doang. Koplak nih sebenarnya Dukun Ustaz nih. Enggak, kawan-kawan, yang tadi itu real. Kalau paku tadi disembunyikan. Kalau yang beling itu real. Ini sering kita lakukan dulu. Sering saya juga. Iya, sering. Itu real ya. Kalau yang makan paku tadi diselipin. Iya, trik gitu. Itu trik dasar aja sih. Dan saya juga pengen tahu caranya bagaimana makan paku itu banyak kayak begini, diraup begini kayak limbat. Nah, itu masih dalam batas kemampuan saya ya, gitu. Saya jujur aja, itu saya belum bisa. Cuman kalau untuk dasar 5 atau 6 biji paku ini, ya insya Allah saya bisa. Kelihatannya memang bersih gitu. Ya. Berarti pakunya ini dibersihin dulu, Kang ya. Dari karat dibersihin dulu ya. Kalau untuk atraksi. Takutnya karat kan ini masuk bakteri ke mulut kan gitu. Nah, tadi penjelasan dari makan beling ini kategorinya teknik. Ini real dimakan. Iya. Ditelan, kawan-kawan. Ditelan ini, real dikunyah ini. Jadi tekniknya bagaimana? Yai juga tahu lah mungkin ya. Cuman saya jelasin lagi. Pasti tahu Yai. Nah, jadi ini tuh digigit dari depan nih sini. Nah, udah trak, lalu dioper ke gigi geraham. Nah, misalkan gigi kita hijau, pas gigi geraham nggak ada yang bolong, Terus pada saat melakukan adegan, pas saat melakukan ini makan beling, mulut kita itu, lidah kita itu sedikit bergerak, jangan banyak ngomong. Ya berpotensi melukai gitu. Fokus kita makan. Intinya tetap tidak boleh dilakukan, tetap tidak boleh ditiru untuk kawan-kawan netizen, tetap nggak boleh ditiru. Dan kalau misalnya karena di sini ada orang kuliahan berpikir itu kan tajam, jadi saya tambahin, Kang ya, punten Kang Saman ya. Jadi beling itu tajam apabila posisinya menekan itu tajam. Tapi di rongga mulut kita ini kan ada lendir ini ya, ada agak kayak lendir. Jadi itu apabila menjadi bagian kecil si beling ini, maka ketika menyentuh dia tidak menekan, termasuk sampai gorokan di sini, maka itu tidak akan melukai. Jadi itu benar-benar real yang tadi kalau beling ya. Kalau paku belum saya aplikasikan. Kalau beling ini belajar dulu saya ilmu hikmat begini, Kang. Taunya cuma trik ngunyah dong. Aduh. Ya bawa-bawa yakin gitu, biasa kan namanya dukun ustadz, yang penting yakin bla bla bla. Tapi katanya yang penting yakin tapi disuruh latihan, Kang. Oh, gitu. Kan bego namanya saya. Kan saya berarti bego. Disuruh yakin, yang penting yakin tapi latihan. Loh, kalau latihan ngapain yakin? Kalau yakin ngapain latihan? Kan begitu, Kang. Iya, betul. Nah, ini Yai mohon maaf, Yai kan meminta untuk adegan kebal air keras ya. Air keras. Memang bahannya itu sudah habis, botolnya pun sudah saya buang, Yai. Jadi ini kan sudah saya ulas di video saya kemarin, ya diulas lagi di sini. Jadi
kenapa saya bisa kebal air keras. Di adegan video saya banyak itu yang komentar pengen tahu, saya kasih nomor WA ke mereka, sampai banyak yang WA ya. Jadi apa antusias pengen bisa kebal rahasia itu benar-benar antusias. Berarti Kang kebal ini apa kebal air itu keras gitu. Kebal air keras itu karena mereka menganggap itu air keras yang jadi persoalan. Karena mereka menganggap itu air keras. Bahkan di kolom komentar saya di video saya itu ada yang bilang, Kang, tolong saya ajarin Kang, saya salah satu korban air keras, muka saya hancur Kang gara-gara yang tidak bertanggung jawab di situ. Guru yang tidak bertanggung jawab, kasihan lihatnya gitu. Bahkan Kang, ada beberapa rekan ustadz di sini yang habis jalan-jalan di seberang sana ya, saya tidak sebutkan wilayahnya di mana, pulaunya. Pulang itu menceritakan bahwa punya guru kebal air keras. Lah kita ketawa habis gitu. Aduh nih, padahal sudah sepuh Kang. Artinya teknik kebal air keras ini masih banyak dipraktekkan gitu. Masih banyak, tapi itu nantilah ya. Itu nanti kapan-kapan, nanti kalau kita punya alatnya kita jelasin dan kita terangin semuanya. Sekaligus mungkin makan bara api itu Kang ya. Kalau kayunya sudah siap. Kalau Zippo ada Kang, kalau Zippo ada nggak Zippo? Apa? Zippo, mungkin masukin api aja gitu sebelum makan bara. Ngerian pakai bara loh kawan, timbang makan api. Kalau makan api di video saya ada. Oh, di video Kang Saman ada? Ada semua. Bara api gimana? Ini yang makan itu. Oh, makan bara api. Iya, makan api, matiin api di mulut itu. Yang buat nggak punya alatnya ya? Ada alatnya, tak churros ada alatnya itu, beli 20.000. Emang saya nggak persiapan ini, hey. Terus pokoknya nanti kalau api nggak begitu ngeri Kang Saman, saya pengen ngelihat yang bara ya. Kalau yang bara memang saya belum pernah mengalami kalau makan bara. Jadi saya juga penasaran ini tidaknya. Makan bara api di sini tuh masih dianggap mempunyai kekuatan gitu ya. Ajaib, dianggap ajaib. Dianggap ajaib, dianggap punya ilmu kesaktian gitu. Jadi masih tabu lah kalau makan bara api ya gitu. Si Marcel juga belum pernah, si pesulap merah juga belum pernah makan bara api ya. Kalau si Marcel ngeliat video Akang, nanti ditiru Kang. Kalau Marcel ngeliat video Akang ditiru. Karena Marcel itu kemarin pakai teori saya. Gak tahu malu si Marcel itu. Sambil ngerok aja Kang ya, nggak apa-apa lah biar santai. Iya. Sekarang nggak jelas lagi nih suaranya, putus-putus lagi. Oh berarti sinyal itu Kang? Berarti itu sinyal. Nah agak jelas lagi nih. Jadi memang iya kawan-kawan, jadi persoalan Kang Saman ataupun saya itu sama-sama. Kalau Kang Saman kan masih menekuni buat hiburan, sama-sama kurang alat. Karena alatnya itu ada semua. Alat bisa banyak, maksudnya kalau misalkan saya banyak alat, saya ya kira-kira bisa melakukan seperti adegan Chris Angel lah. Si pesulap merah tahu pasti Chris Angel. Saya bisa melakukan seperti adegan-adegan Chris Angel, cuman keterbatasan biaya ya, jadi otomatis alatnya juga kagak ada gitu ya. Kalau saya iya benar Kang Saman. Kalau ketemu mentor ini Kang Saman ini mungkin jadi pesulap keren ini kalau ketemu mentor ya. Jadi pesulap kawan-kawan, ada orang yang memang fokus pembuat alat sulap, bahkan itu bisa ratusan juta loh. Karena si penjual ini, penemu alat ini, si penjual ini tidak akan jual lagi kalau sudah dijual. Itu konsisten mereka. Makanya kenapa si pesulap abu-abu kalau ngebuka trik saya juga bisa. Dia nggak buka rahasianya. Kecuali dia ngebongkar misalnya yang kemarin juga jadi gaduh ya, besi itu kan. Dia bongkar karena bukan dari komunitas dia. Dia ngebongkar trik ya. Di mana ini sering dilakukan oleh para pencaksilat. Dibongkar sedemikian rupa, spesifik. Tapi si Marcel, si pesulap abu-abu ini tidak akan membongkar apabila komunitasnya dia itu masih melakukan hal yang sama. Jadi kalau saya katakan si pesulap abu-abu ini nanggung melawan pembodohan publik. Itu nanggung. Ya, betul. Seperti adegan kebal air keras. Saya bukan takabur, bukan apa ya, si pesulap merah tidak membongkarnya. Terus di channel lain tidak. Saya scroll lihat tidak ada bongkar kebal
kebal air keras itu tidak ada, cuman adegannya doang ya. Memperagakan, dia hanya memperagakan Kang Saman. Dia tidak membongkar sebenarnya. Tidak bongkar, tidak bongkar rahasia. Dia hanya memberikan contoh, saya juga bisa dan ini bukan khodam atau tenaga dalam. Itu saja. Dia nggak ngebongkar. Iya. Tidak spesifik jelasnya ya. Gitu. Pesulap abu-abu itu saya mesti makanya Kang saya lebih senang menyebutnya pesulap abu-abu karena dia masih halu juga loh. Kalau ketemu peruqyah, astagfirullahaladzim. Kalau ketemu peruqyah halu, si Marcel itu ya jadi halu juga. Jadi soal teknik narik subscribe aja ini. Makanya kalau orang seperti Kang Saman itu jarang maju YouTube. Oh ya, ngomong-ngomong yang belum subscribe mengikuti, ini banyak. Kang Saman ini banyak kebongkar. Dan Kang Saman ini sudah lama ngechat saya, Kang Saman ya? Sudah lama, Kang? Lama saya. Ngechat saya lama. Ini masih ragu ke saya. Padahal saya udah ibaratnya udah di tiap konten Yai itu sudah saya perhatiin gitu. Waktu Yai dikatakan pembodohan umat, saya kan sedikit dasar adalah Yai biarpun tingkat jurumiyah. Jadi betul-betul pahamnya mana sanad nasabnya gitu. Apalagi kata saudara saya diyakinin itu anak buahnya muridnya Kiai Haji Idrus Romli. Wah, saya tambah kencang sama Yai gitu. Kiai Haji Idrus Romli. Terus saudara saya bilang pernah manakiban bareng katanya gitu. Manakib Jawahirul Ma'ani katanya. Ma'ani. Saya malah hafal Jawahirul Ma'ani, Kang. Saya hafal Jawahirul Ma'ani. Oh iya pasti di luar kepala lah itu yang nggak usah dibaca lagi berarti. Iya, maka kita itu nggak pernah Kang anti bacaannya, nggak pernah kayak Hizib Nasor, Hizib Bakar, Jawahirul Ma'ani, kita nggak pernah anti loh. Jadi yang kita tolak itu cuma haluismenya saja gitu ya, haluismenya saja. Bacaannya semuanya kita dukung, semuanya kita dukung. Nah, saya tuh memang begitu Kang Saman, karena banyak konten kreator ini yang cuma memang apa istilahnya ya kolab-kolab sana sini biar viewernya rame. Dan mereka bukan pejuang sejati gitu, bukan pejuang yang benar-benar melawan pembodohan publik. Dan ternyata semuanya seperti itu. Maka ngelihat Kang Saman, saya keburu-buru percaya dulu gitu. Kita pantau dulu. Padahal kita ngelihat kontennya Kang Saman. Saya nggak share kalau belum percaya. Kalau sudah percaya baru saya share gitu. Nah, selama ini semenjak kenal Kang Saman, saya udah percaya gitu. Kalau Kang Saman ini benar-benar mau membongkar trik-trik perdukunan. Sayang sekali Kang Saman ini sudah punya istri ya. Kenapa? Udah punya istri ya? Kalau belum mau saya temuin nih sama Latifatul Fauzia ini, mau saya comblangin ini. Nah, Upin Ipin nih udah subscribe. Yang belum subscribe, Pin, tolong Pin, channel Kang Saman, linknya taruh sini Pin. Tolong sebentar keluar dulu, buka channelnya Kang Saman, linknya taruh sini Pin. Itu admin Yai ya, Upin Ipin? Bukan, kita nggak kenal. Oh gitu. Enggak, dia ini fannya si orang sono lah yang dulunya, yang sekarang kecewa. Ya ternyata semuanya halu juga, udah boler juga. Jadi kita ulas lagi masalah pesulap abu-abu, makanya saya jelaskan di video saya juga. Kenapa saya sampai tadinya mahabbah, saya senang gitu, peduli banget sama channelnya dia, sama si pesulap abu-abu. Saya kan dari waktu zamannya dia 200.000 subscriber ya sampai 1 juta pas si sama si Ustadz Faisal sama Yai Maisa itu kan sama Yai gitu. Saya perhatiin jadi pas dia nyinyir sama Kang Ujang Bustami di kontennya Ilmu Kulhu Geni Dukun Asal Sumatera. Itu kencang banget menyindir si Ustadz Bustami gitu, Ujang Bustami. Nyindir banget gitu. Pokoknya ya ibaratnya apa yang dikatakan si Marcel ini, si pesulap abu-abu ini ya seolah-olah gimana ya, kesal, seolah-olah benci gitu. Tapi kenapa sekarang ini dia malah kayak apa ya gitu, hubungan emosionalnya terjalin gitu, bercengkrama. Nah dari situ terus yang kedua dari pas channelnya Yai dikontenkan di kontennya dia gitu. Maksudnya pas Yai diskusi sama Faisal dikontenkan di channelnya dia. Dia bilang skakmat pembodohan umat lah. Si pesulap abu-abu ini apa dasarnya dia bilang pembodohan umat gitu? Secara dia tahu sangat juga tidak gitu kan? Ya paham tadi juga tidak. Gitu. Jadi mungkin ya ilmu agama pun sama saya kalau dibandingkan masih mending saya dibanding dia. Gitu. Ya enggak ada lah dia. Iya gitu. Tapi kok malah ini apa? Malah
jadi mengklaim bahwa saya pembodohan. Gitu. Karena gini Kang Saman, karena dia berpikir sebagai konten kreator, YouTuber. Pokoknya ya ngapain saya kan gitu, siapa saya? Faizar, waduh 1 juta. Jadi dia nggak butuh benar atau salah, dia nggak berbicara hak dan batil, dia bicaranya yang bisa mendongkrak saya itu yang dibenarkan. Nah, dan menurut saya bagi pejuang kebenaran itu murahan, bagi saya itu rendah sekali. Ya beri maaf, saya bukan merendahkan orangnya, tapi pemikiran seperti itu bagi saya rendah sekali. Karena kita juga di belakang layar berkali-kali Kang Saman ada upaya pendekatan. Cuma nggak bisa orang ngejebol saya di belakang layar, nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa dibeli. Sama Bustami bertengkrama, giliran sama si Bang Haji Ridwan yang subscribernya kecil, dia keras. Wah, adu argumennya itu tinggi banget gitu. Nada tinggi dengan intonasi tinggi gitu. Itu karena apa? Subscribernya kecil. Kalau Kang Ujang kan udah 6 juta lebih, ya menguntungkan bagi dia gitu. Ya, sebatas itu kok, sebatas itu. Iya, itu sebatas analisa saya gitu. Loh iyalah fakum bidzohir. Iya toh Kang. Loh di mana kita tidak katakan demikian. Dia kan kontennya ngebongkar perdukunan. Dia selalu ngomong yang mengatasnamakan agama, Sementara yang justru sering mengatasnamakan agama itu Ujang, Pak Kijar. Justru yang sering diajak kolab sama mereka kan gitu. Sama si sulap abu-abu. Menurut saya rendah sekali. Pemikirannya itulah ya, bukan orangnya lah. Kalau orangnya nggak ada yang rendah, kita sama kok lah ya. Hanya Allah yang tahu siapa yang baiklah di antara kita. Iya. Jadi nggak ada lagi nih. Pokoknya kalau makan barapi nanti Kang Saman, biar netizen kasih penasaran. Oh ini ya, saya mau tanya nih. Boleh. Saya waktu itu beli ini Pak, pack blood ya di toko Ali Hikmat, di online, toko online Ali Hikmat. Boleh. Saya dikasih bonus ini. Dikasih bonus wapak mandi lidah nyilbala. Ini emang kalau belum kena air ini jadi nggak terlihat. Iya benar. Tapi cuma ada nih tulisan di sini nih. Ada tulisannya nih wapak mandi lidah nyilbala nih. Jadi kalau kena air timbul tulisan Arabnya. Coba, sebentar saya zoom. Wafak mandi lidah ilbala. Weh, tulisannya profesional banget itu Kang Saman. Tulisannya profesional banget itu. Iya. Berarti kan yang nulis itu kan itu jelas itu santri. Itu tulisan santri banget. Tulisannya itu tulisan orang yang ngerti lah gitu. Terus apa yang mau dipertanyakan Kang Saman? Ya, kegunaannya apa itu maksudnya wapak mandi lidah pilih? Saya nggak sengaja beli. Ini saya dikasih bonus di toko online gitu ya. Oke, sebentar saya ambil. Tadi udah saya tanya ke teman saya, katanya wapak mandi penolak bala gitu. Apakah betul? Oke, iya artinya ya. Tapi nanti kita kupas, saya ambilin bukunya. Karena ini ada alap-alap timur ini. Iya. Nah, sebenarnya itu kombinasi Kang. Itu kombinasi. Memang di dunia supranatural, misalnya di buku hijau ini ya. Nawaitul usra li raf'il apa itu? Pokoknya istilahnya didus ya, di dalam bahasa Banten dunia supranatural ada istilahnya ngedus. Aduh, mana ini ya? Pokoknya mandi taubat ya, mandi taubat. Ini di buku ini ada ya, Kang Alap-alap Timur ya. Di buku ini ada. Halo Timur. Nah, sebenarnya itu kombinasi Kang. Itu kombinasi dari benda, dari kertas itu gitu, yang apabila terkena, ditulis dulu kan sebelumnya, yang apabila terkena air tulisan itu nampak ya. Iya, itu kombinasi saja. Jadi kertas itu kan ditaruh di air lalu buat mandi kan? Ya. Betul. Tekniknya seperti itu. Itu sebenarnya di dunia supranatural sendiri memang ada istilah mandi taubat ya, mandi taubat. Istilahnya didus ya, atau mandi kembang kan. Mandi kembang ini kan bahasa orang awam ya. Bahasa lumrah, orang taunya mandi kembang, padahal nggak pakai kembang pun nggak masalah. Jadi intinya mandi tobat atau mandi kembang, ngedus atau apalah istilahnya lah. Memang itu di dunia supranatural ada Kang. Sebenarnya itu hanya bagian untuk apa ya? Bagian mensugesti saja. Bagaimana meyakinkan seseorang bahwa telah benar-benar bersih. Misalnya ada orang berpikir disantetnya, atau kotor misalnya sering mabok, jadi mau terjun di dunia hikmat. Ada istilah mandi dulu, agar orang itu benar-benar pikirannya positif dengan media mandi, bahwa seolah-olah kekotor ini keluar. Itu hanya bagian itu saja. Dan jelas sekali itu bukan syariat Islam kok. Ya, mandi taubat begitu. Kalau mandi taubatnya sebenarnya ada, tapi kalau hubungannya dengan dunia supranatural itu tidak ada sebenarnya.
Jadi mandi taubat ini memang ada di dalam Islam. Mandi taubatnya ya bukan dalam arti mandi taubat seperti ilmu hikmat ya. Itu ada. Makanya saya lebih senang menyebutnya ngedus, didus, nah, mandi kembang ketimbang mandi taubat. Mandi taubat ini adalah kamuflase. Jadi nyomot istilah di dalam Islam agar terkesan Islam nih. Isinya cuma salah satu ritual bagaimana seorang pasien meyakini bahwa penyakitnya sembuh, bahwa kekotor di tubuhnya terangkat, terbersihkan, lalu barulah masuk teknik-teknik pengobatan apa. Biasanya metode ini sering dimanfaatkan oleh dukun ustadz sambil itu apalah kan gitu. Jangan sama. Ada kan videonya beredar itu ya, mandi kembang itu kan. Hebat, menang banyak, dapat duit, dapat martabak. Aduh. Ada nggak kejadian di daerah sana, Kak? Ya itu mandi kembang tapi nggak dipaduin sama wapak yang tadi. Jadi ya emang modusnya ustadz gitu. Jadi emang kejadiannya korbannya ini sebanyak 6 orang, cuman yang baru melapor 1. Akhirnya kejadian kan, terus sampai diusir, diserang rumahnya sama orang EPI sini, sama Banser juga diserang. Pokoknya sama ormas Islam lah. Jadi modusnya itu ustadz gitu, padahal itu dia dukun cabul gitu, masih dekat daerah saya gitu. Oknum dukun ini benar-benar meresahkan, Kang. Malah justru dukun asli yang nggak meresahkan. Yang meresahkan itu dukun ustadz. Iya. Kalau dukun asli malah banyak yang baik kok. Bahkan orang rewayan itu baik-baik, Kang. Orang rewayan itu baik-baik. Saktinya asli lagi orang rewayan. Malah yang sakti asli nggak ngehalu, nggak ngedobol. Terus saya mau tanya, Yai, kalau dukun itu benar-benar ada yang sakti sih nggak? Ada yang sakti nggak sih dukun itu? Dukun. Artinya mempunyai kemampuan supernatural. Apakah ya cenderung hanya sebatas kemampuan sains, sebatas kemampuan teknik trik di dunia sulap, atau emang betul? Kalau maksudnya sebenarnya sains, jawabannya iya. Sebenarnya kemampuan para dukun yang real ya, yang asli ya, bukan yang dukun dobol ya. Itu memang ada, dan itu Kang Saman tidak terkeluar daripada sains. Itu tidak keluar daripada sains. Ya. Halo Kang Saman? Ya, halo. Tadi kedengeran? Terputus. Kedengeran ya? Kedengeran. Oke. Kedengeran ya? Jadi kalau dikatakan ada nggak dukun yang sakti asli? Jawabannya ada. Orang yang bisa menguasai ilmu kebal ada yang asli. Makanya ada yang KW-nya. Tapi kalau dikatakan misalnya apakah khodam jin? Nggak ada jawaban pasti. Yang jelas itu sains. Misalnya ada orang kebal asli nih, itu sebenarnya tidak keluar daripada sains. Perkara indrawi pasti itu sains, Kang. Perkara indrawi pasti itu fisika. Berbeda dengan karomah, mukjizat, itulah perbedaannya. Makanya di kitab Bughiyat itu dijelaskan secara spesifik, Kang. Yang sebenarnya terjadi, sihir itu bukanlah khariqul adat. Berbeda dengan karomah, mukjizat. Kalau mukjizat itu benar-benar khariqul adat. Nih saya ngaji sedikit ya, sama Kang Saman. Perbedaannya mukjizat begini. Karomah sama ya, mukjizat karomah nih sama nih, penjelasannya sama. Sama-sama benar-benar membedah adat, kan. Artinya tidak bisa dipelajari. Misalnya ketika Nabi membelah rembulan, Nabi Musa membelah lautan. Itu tidak ada penjelasan sainsnya, tidak akan ketemu. Karena mukjizat. Allah membuat otak manusia tidak akan sampai kepada titik itu. Berbeda dengan sihir dan istidroj. Kalau sihir dan istidroj sebenarnya adalah itu tadi, suatu fenomena yang bersifat ilmiah sebenarnya. Cuma ilmiah ini terhijab. Orang nggak nganggapnya ilmiah. Jadi pendekatan orang awam, wah ini khodam, oh ini tenaga dalam. Padahal mah ya tidak keluar daripada sains dan fisika. Dan itu dijelaskan oleh Shahibu Bughyatil Mustarsyidin. Di dalam kitab Bughiyat itu dijelaskan yang sebenarnya terjadi sihir tidaklah ataupun bukanlah khariqul adat, membedah adat. Siapapun mempelajari itu tidak bisa. Bisa. Siapapun mempelajari sihir bisa. Berbeda dengan mukjizat, orang belajar supaya bisa membelah lautan sampai modal orangnya nggak bakalan bisa. Karena itu tidak bisa dipelajari, Kang. Terjadi spontan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Spontan kehendak Allah, bukan kehendak Musa loh. Maka kata Allah apa? Idrib, contoh ya. Idrib bi'asakal bahr. Pukul. Nabi Musa sendiri nggak tahu efeknya apa. Ya, karena Nabi disuruh dilakukan samina wa ta'ala. Pukul aja, tiba-tiba laut terbelah. Sama ketika Nabi Musa melihat ular para ahli sihir Fir'aun. Nabi Musa sebagai arud basyariah ada hifatan, ada takut.
Lalu dikasih jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, la takhaf innaka antal a'la. Terus alqi asoka. Nabi Musa lagi-lagi belum tahu waktu itu kenapa disuruh menjatuhkan. Ketika dijatuhkan berubahlah menjadi ular. Dan itu tidak bisa Kang dipelajari bagaimana merubah tongkat kayu menjadi ular, nggak bakalan bisa. Itu Kak. Jadi kalau ada dukun asli kebal asli, saya percaya itu ada Kak. Dan bahkan saya masih percaya di Baduy itu masih banyak orang sakti. Saya sendiri percaya. Ya. Tapi kenapa saya tidak menyerang orang Baduy? Alasannya sederhana Kak. Satu, dia tidak pernah mengatasnamakan Islam. Dia tidak merugikan umat Islam. Dia tidak bawa-bawa simbol Islam. Saya nggak punya alasan kritik orang Baduy. Apa alasannya? Saya pun tidak punya alasan mengkritisi non-muslim lainnya yang ngedobol. Karena barangkali ya di agama mereka begitu ya bodoh. Silahkan. Yang kami yang menjadi kami keberatan ketika acaranya trik, dobol, dikatakan karomah lah, tuni, mauna. Ini kan kita geram gitu kan. Lu kok sembarangan gitu bawa-bawa istilah di dalam Islam. Makanya kita nggak ngebongkar Kang apa trik debus, enggak. Padahal kita tahu loh trik debus itu, tahu semua kawan-kawan kita. Ya kan Bang, ya udah hiburan aja kan gitu. Cuma hiburan kan enggak. Ya itu kan kalau debus tuh kesenian, bukan yang nggak bawa-bawa agama apa gitu kan. Ya. Gitu. Dan kita masih menganggap itu sebagai seni hiburan. Betul. Ya, seni hiburan, nggak lebih kok. Orang habis nonton debus nih Kang, nggak ada orang yang jadi bego. Habis nonton debus nih, nonton sulap, orang pulang nggak jadi bego, nggak jadi halu. Iya, berbeda kalau dukun ustad. Iya. Tadinya halunya skala 70, habis ketemu dukun ustad 100% jadi halunya. Iya. Jadi ngomong-ngomong, kita sudah 53 menit ini. Biar netizen penasaran ya, Kang Saman, nanti ke depan kawan-kawan akan ada atraksi makan bara asli, real bara. Jangan dibuka dulu rahasianya Kang Saman. Jangan dibuka dulu, nanti kita atraksi. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Saman. Barangkali ada kata penutup dari Kang Saman buat netizen. Kata penutup. Kata penutup ya. Ya, jadi buat netizen, apabila menemukan orang-orang yang terlihat sakti, baik di media YouTube, televisi, ataupun dilihat dengan mata sendiri, jadi jangan langsung mengklaim orang itu mempunyai kesaktian ya. Mungkin saja itu karena sains, karena trik, karena teknik. Kita lihat dulu ya sanadnya, nasabnya, ya itu aja sih. Jadi lebih jangan langsung dikait-kaitkan dengan mistis, dengan jin, dengan hodam. Itu semua ya sebagian, nggak semuanya ya. Ya bisa dipercayakan oleh sains sama trik gitu, sama teknik. Itu aja sih dari saya, Yai. Sebetulnya saya juga pertama, Yai. pertama ini masuk live ya. Biasanya kalau ada ketahuan diulang lagi gitu. Ketahuan kakunya dan nggak apa-apa, nanti dibiasain live. Nanti saya gantian mampir di channelnya Kang, itu boleh nanti saya jadi narasumber. Kan kalau sekarang kan Kang Saman yang banyak ngejelasin sebagai narasumber, nanti kita gantian. Saya kira saya tidak bisa berkata apa-apa selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Kang Saman. Nanti kapan-kapan kita live lagi. Dan khusus buat Kang Alap Timur. Udah itu aja, nggak usah pakai mulut. Oke kawan-kawan, ya. Boleh. Terima kasih Kang Saman. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.